Bu Sari, guru idola sekolah. Pagi itu, seperti biasa, halaman SD Harapan Bangsa sudah ramai sejak pukul 6:30. Anak-anak berlarian menuju gerbang, tas ransel warna-warni bergoyang di punggung mereka. Di antara deru sepatu kets dan tawa cekikikan, seorang wanita berjalan tenang menuju ruang kelas 3A. Bu Sari. Usianya 32 tahun, tapi wajahnya masih seperti gadis 20-an. Rambutnya hitam lurus, diikat ekor kuda rapi. Baju batik biru muda menempel pas di badan, rok span selutut, dan sepatu flat hitam yang sudah agak usang di ujungnya. Ia tak pernah pakai perhiasan berlebihan, hanya anting-anting kecil dan jam tangan sederhana pemberian ibunya. Bu Sari, Bu Sari. 3 anak laki-laki berlari menghampiri, hampir menabrak. Pagi, nak, jangan lari-lari, nanti jatuh, kata Bu Sari sambil tersenyum. Suaranya lembut, tapi tegas. Anak-anak langsung melambat, meski mata mereka masih berbinar. Bu, hari ini kita bikin prakarya lagi, kan? Tanya Dika, yang selalu jadi juru bicara kelompok. Ya, tapi kalian harus sarapan dulu. Perut kosong tak bisa bikin apa-apa, jawab Bu Sari sambil mengelus kepala Dika. Anak itu tersipu, lalu berlari ke kantin. Bu Sari melanjutkan langkah. Di koridor, ia disapa banyak orang. Pak Satpam mengangguk hormat. Ibu kantin melambai sambil menawarkan teh hangat. 2 orang tua murid yang kebetulan datang menitipkan pesan, anaknya sering lupa bawa buku. Bu Sari mencatat di ponsel, lalu menjawab dengan sabar. Ia memang begitu, orang yang selalu punya waktu untuk semua orang. Ruang kelas 3A terletak di ujung gedung. Pintunya sudah terbuka lebar. Di dalam, papan tulis masih bersih, meja-meja kecil disusun rapi. Bu Sari meletakkan tas di atas meja guru, mengeluarkan buku absen dan buku pelajaran. Ia menarik napas dalam, lalu menulis di papan, "Selamat pagi, kelas 3A. Hari ini kita belajar pecahan dan membuat kapal kertas." Tulisannya besar dan jelas, seperti biasa. Saat ia membungkuk untuk mengambil kapur yang jatuh, seseorang muncul di ambang pintu. Pak Darto, tukang kebersihan sekolah. Usianya 50 tahun, badannya agak bungkuk, rambutnya sudah banyak yang memutih. Seragam biru tua lusuh, sepatu bot karet hitam berlumpur. Ia membawa sapu lidi dan ember. "Pagi, Bu," sapanya pelan, hampir tak terdengar. "Pagi, Pak," jawab Bu Sari sambil tersenyum sopan. Ia tak tahu nama belakang Pak Darto. Di sekolah, semua memanggilnya Pak Darto saja. "Maaf, Bu, saya sapu dulu ya. Nanti kalau anak-anak datang, kotor lagi," kata Pak Darto. "Silakan, Pak. Saya juga baru mulai," balas Bu Sari. Ia kembali ke mejanya, tak memperhatikan lagi. Pak Darto mulai menyapu. Gerakannya lambat, tapi teliti. Ia menyapu dari sudut ke sudut, mengumpulkan serpihan kertas dan debu. Matanya sesekali melirik Bu Sari yang sedang menyiapkan alat peraga, kertas warna, gunting, lem. Wanita itu tak sadar. Ia sibuk sendiri. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari meja Bu Sari. Jepit rambut hitam kecil, berbentuk kupu-kupu. Mungkin terlepas saat ia mengikat rambut tadi pagi. Jepit itu menggelinding pelan, berhenti di dekat kaki Pak Darto. Pria itu berhenti menyapu. Ia menatap jepit itu lama, seperti menemukan harta. Lalu, dengan gerakan cepat, ia memungutnya dan memasukkannya ke saku celana. Bu Sari tak melihat. Ia sedang menghadap papan, menulis contoh soal pecahan. Sepertiga, Pak Darto melanjutkan menyapu, tapi pikirannya sudah melayang. Di kepalanya, jepit rambut itu bukan benda biasa. Itu milik Bu Sari. Milik wanita yang setiap hari ia lihat dari jauh. Wanita yang selalu tersenyum, yang baunya seperti sabun colek dan bunga melati. Wanita yang tak pernah benar-benar melihatnya. Sepulang sekolah, Pak Darto pulang ke kontrakan kecil di pinggir kota. Rumahnya cuma 1 kamar, lantai semen, atap seng. Di sudut, ada kasur tipis, meja kayu reot, dan kompor minyak tanah. Ia menutup pintu, mengunci rapat. Lalu, dari saku, ia mengeluarkan jepit rambut itu. Ia duduk di lantai, menatap jepit itu di telapak tangannya. Jari-jarinya kasar,
penuh kapalan. Jepit itu kecil, halus, seperti Bu Sari sendiri. "Kamu jatuh dari rambutnya," bisik Pak Darto pada jepit itu. Suaranya serak, seperti orang yang jarang bicara. "Kamu pasti kangen sama dia, ya?" lanjutnya. Ia tersenyum. Senyum yang aneh, campuran bahagia dan sedih. Pak Darto bangkit, membuka laci meja. Di dalamnya, ada kotak sepatu tua. Ia membukanya. Di dalam kotak itu, ada beberapa benda kecil. Pensil merah yang pernah jatuh dari meja Bu Sari, karet penghapus berbentuk kelinci, dan sekarang, jepit rambut kupu-kupu. Ia meletakkan jepit itu di tengah, seperti menata koleksi berharga. Malam itu, Pak Darto tak bisa tidur. Ia duduk di depan kotak sepatu, menyalakan lilin kecil. Cahaya kuning menerangi wajahnya yang keriput. Ia mengambil jepit rambut, memegangnya dekat dada. "Bu Sari," gumamnya, "suatu hari, kamu akan tahu. Aku selalu ada untukmu." Di rumahnya yang lain, Bu Sari sedang makan malam bersama ibu dan adiknya, Rina. Rumah mereka sederhana, tapi hangat. Meja makan kecil, lauk tempe goreng dan sayur bayam. "Sari, kamu kok kurusan? Kerja terlalu keras ya?" tanya ibunya khawatir. "Enggak, Bu. Cuma banyak ngajar. Capek sedikit," jawab Bu Sari sambil tersenyum. "Jangan lupa istirahat. Kamu kan belum nikah. Kalau sakit siapa yang urus?" goda Rina, adiknya yang kuliah semester akhir. "Ih, apa sih? Aku baik-baik aja," protes Bu Sari, tapi ikut tertawa. Mereka tak tahu, di kontrakan gelap di ujung kota, seorang pria tua sedang menatap jepit rambut dengan mata penuh harap. Harap yang kelak akan menjadi racun. Pagi berikutnya, Bu Sari kembali ke sekolah. Ia tak tahu jepit rambutnya hilang. Ia mengikat rambut dengan jepit lain, warna coklat. Saat ia masuk kelas, Pak Darto sudah ada di sana, menyapu seperti biasa. "Pagi, Pak," sapa Bu Sari. "Pagi, Bu," jawab Pak Darto. Matanya tak berkedip menatap rambut Bu Sari. Di kepalanya, ia membayangkan jepit kupu-kupu itu kembali ke tempatnya, di rambut wanita yang ia puja dari kejauhan. Hari itu berjalan normal. Anak-anak membuat kapal kertas, tertawa saat kapal diikat tenggelam di ember air. Bu Sari memotret karya mereka, mengunggahnya ke grup WhatsApp kelas. Orang tua murid membalas dengan stiker hati dan ucapan terima kasih. Bu Sari tersenyum lebar. Ia bahagia. Ia merasa hidupnya sudah lengkap. Mengajar, dicintai murid, disayang keluarga. Tapi di sudut sekolah, di balik sapu lidi dan ember berair sabun, ada sepasang mata yang tak pernah lelah memandangnya. Mata yang menyimpan rahasia. Mata yang akan mengubah segalanya. Sore itu, saat Bu Sari pulang, ia melewati Pak Darto yang sedang menyiram tanaman di halaman. "Selamat sore, Pak," sapa Bu Sari. "Selamat sore, Bu," jawab Pak Darto. Suaranya datar, tapi jantungnya berdegup kencang. Bu Sari berlalu. Tak tahu, di saku Pak Darto, jepit rambut kupu-kupu itu masih ada. Dan malam ini, seperti malam sebelumnya, Pak Darto akan bicara padanya. Pada jepit itu, pada bayangan Bu Sari yang ia ciptakan di kepalanya. Di kontrakan kecil itu, lilin kembali dinyalakan. Kotak sepatu dibuka. Jepit rambut dipegang erat. "Bu Sari, aku akan buat kamu melihatku. Suatu hari, kamu akan jadi milikku." Angin malam berhembus pelan. Di luar, langit gelap. Di dalam, obsesi mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Bisikan dari paranoid. Pagi Senin, Bu Sari bangun dengan perasaan aneh. Kepalanya pening ringan, seperti habis begadang padahal ia tidur jam 9 malam. Ia menggeleng, mengira cuma kurang minum air. Di cermin kamar mandi, wajahnya masih segar, tapi matanya agak sembab. "Mungkin alergi debu," gumamnya sambil mengikat rambut. Jepit coklat yang dipakai kemarin masih di meja rias. Ia tak ingat kapan terakhir pakai jepit kupu-kupu. Di sekolah, hari dimulai biasa. Anak-anak ribut soal ulangan matematika. Bu Sari membagi lembar soal, lalu duduk di meja guru sambil mengawasi. Tiba-tiba ia merasa ada yang menatap dari belakang. Ia menoleh ke jendela, kosong. Hanya pohon mangga bergoyang ditiup angin. Ia menghela napas,
kembali ke soal-soal. Saat istirahat, Bu Sari ke ruang guru. Botol minumnya di meja, tutupnya agak miring. "Loh, tadi aku tutup rapat," gumamnya. Ia membuka laci mencari obat sakit kepala. Di dalam laci, ada kertas kecil lipat 4. Tulisannya rapi, huruf kapital, "Kamu cantik sekali hari ini." Bu Sari tersenyum kaget. "Siapa ya?" Ia melirik Bu Lina yang sedang ngopi di sudut. "Lin, kamu nulis ini?" tanya Bu Sari sambil mengangkat kertas. Bu Lina menggeleng. "Bukan. Iseng sih, tapi aku nggak nulis gitu." "Dari siapa?" "Entah. Mungkin murid iseng," jawab Bu Sari, tapi hatinya berdesir. Ia menyimpan kertas itu di dompet. Entah kenapa, Pak Darto, pagi itu, sudah selesai menyapu koridor. Ia berdiri di dekat ruang guru, pura-pura menyeka kaca jendela. Matanya mengikuti Bu Sari yang masuk, lalu keluar lagi membawa botol minum. Tadi pagi, saat ruang guru kosong, ia menuang setengah botol air guna-guna ke botol Bu Sari. Airnya bening, tak berbau. Dukun bilang, minum 3 hari berturut-turut, hatinya akan terikat. Pak Darto gemetar saat menuang, takut ketahuan. Tapi berhasil. Sore itu, Bu Sari pulang lebih cepat. Kepalanya masih pening. Di motor, ia hampir nabrak tiang listrik karena melamun. "Aneh banget," gumamnya. Di rumah, ia langsung tidur. Malamnya, ia mimpi aneh. Pak Darto berdiri di depan kelas. Tersenyum, tangannya memegang jepit kupu-kupu. Bu Sari terbangun tengah malam, jantung berdegup kencang. Kenapa mimpi gitu? Ia minum air, lalu tidur lagi. Selasa pagi, catatan kedua muncul di laci. "Aku selalu lihat kamu." Bu Sari mulai gelisah. Ia tanya Bu Lina lagi. "Lin, serius? Kamu yakin bukan kamu?" "Bukan, Sar. Kamu takut ya?" Bu Lina memegang tangan Bu Sari. "Sedikit. Tapi, tersanjung juga sih." Bu Sari tertawa kecil, mencoba santai. "Coba tanya Pak Satpam, mungkin lihat orang masuk ruang guru," saran Bu Lina. Bu Sari mengangguk, tapi lupa menjalankan. Pak Darto semakin berani. Ia mulai meninggalkan catatan setiap hari. "Rabu, senyummu bikin aku bahagia. Kamis, aku tak bisa tidur memikirkanmu." Bu Sari mulai membaca ulang catatan-catatan itu di rumah. Ia tersenyum sendiri, pipinya memerah. "Lucu juga," katanya pada Rina. "Lucu apa? Kamu digodain orang." "Sar," protes Rina. "Bukan gitu. Cuma, manis aja," jawab Bu Sari, tapi matanya kosong. Jumat sore, hujan deras. Bu Sari lupa bawa payung. Ia berteduh di teras ruang guru. Tiba-tiba Pak Darto muncul, membawa payung hitam besar. "Bu, hujan. Pakai ini," katanya pelan. Bu Sari kaget. Pak Darto, makasih ya." Ia menerima payung, jari mereka bersentuhan sebentar. Detik itu, jantung Bu Sari berdegup aneh, cepat sekali. Ia menatap Pak Darto, pria tua yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Wajahnya penuh kerut, tapi matanya dalam. "Pakai hati-hati, Bu," kata Pak Darto, lalu pergi. Bu Sari memandangi punggungnya sampai hilang di ujung koridor. "Kenapa jantungan gini?" gumamnya. Malam itu, Bu Sari tak bisa tidur. Ia duduk di kamar, membaca ulang semua catatan. Tiba-tiba ia teringat Pak Darto. Wajahnya, suaranya, tangannya yang kasar. Ia menggeleng kuat. "Gila, Sari. Dia tukang sapu. Umurnya 2 kali lipat kamu." Tapi perasaan itu tak hilang. Ia malah membayangkan Pak Darto tersenyum padanya. Ia menampar pipinya sendiri. "Stop." Sabtu pagi, Bu Sari ke dokter. "Mungkin stres," kata dokter, memberi obat penenang ringan. Tapi obat tak membantu. Malamnya, ia mimpi lagi, Pak Darto memeluknya di ruang kelas kosong. Ia terbangun berkeringat, napas tersengal. "Ada yang salah," bisiknya. Minggu, Bu Sari curhat pada Bu Lina di kafe dekat sekolah. "Lin, aku takut. Aku mulai mikirin orang yang nulis catatan itu. Padahal aku nggak tahu siapa." "Catatan terakhir apa?"
Tanya Bu Lina. Bu Sari mengeluarkan kertas dari tas. Aku tak akan pernah jauh dari kamu. Bu Lina mengernyit. Sar, ini nggak lucu. Kamu harus lapor Kepsek. Tapi, aku penasaran juga, kata Bu Sari pelan. Penasaran apa? Kamu diganggu. Bu Lina kesal. Bu Sari diam. Di kepalanya, wajah Pak Darto muncul lagi. Ia menggeleng. Mungkin aku cuma capek. Sore itu, Pak Darto ke dukun lagi. Rumah dukun di pinggir sawah, atap daun. Dukun tua, rambut putih, memakai sarung. Gimana, Pak? Sudah diminum? Tanya dukun. Sudah, Mbah. 3 hari. Tapi kok belum kelihatan? Pak Darto gelisah. Sabar. Guna-guna butuh waktu. Tambah ini, dukun memberi botol kecil lagi. Tuang ke makanannya. Besok malam, dia akan datang sendiri. Pak Darto mengangguk. Matanya berbinar. Ia membayar dengan uang tabungan terakhirnya. Malam minggu, Bu Sari tak bisa tidur lagi. Ia berjalan mondar-mandir di kamar. Tiba-tiba ia teringat botol minum di sekolah. Ia ingat tutupnya miring. Ingat Pak Darto yang memberi payung. Ingat catatan-catatan. Semua terhubung. Tapi otaknya menolak. Nggak mungkin, gumamnya. Tapi jantungnya berkata lain. Senin pagi, Bu Sari ke sekolah dengan mata sembab. Di ruang guru, botol minumnya sudah penuh lagi. Entah siapa isi. Ia ragu, tapi haus. Ia minum seteguk. Airnya biasa saja. Tapi 5 menit kemudian, kepalanya pening lagi. Ia duduk, menutup mata. Saat membuka mata, ia melihat Pak Darto di depan pintu, membawa ember. Pagi, Bu, sapa Pak Darto. Bu Sari tersenyum, senyum yang tak biasa. Lebar, manis, penuh arti. Pagi, Pak, jawabnya lembut. Suaranya bergetar. Pak Darto tersenyum dalam hati. Guna-guna mulai bekerja. Di luar, anak-anak berlarian masuk kelas. Bel berbunyi. Hari baru dimulai. Tapi bagi Bu Sari, hari itu adalah awal dari mimpi buruk yang ia anggap cinta. Pagi Senin, Bu Sari terbangun dengan napas tersengal. Jam menunjukkan pukul 3.17. Kamar gelap, hanya cahaya lampu jalan yang menyelinap lewat celah gorden. Ia duduk di tepi ranjang, tangan menekan dada, jantungnya berdegup seperti mau copot. Lagi mimpi buruk, gumamnya, tapi ia tak ingat mimpinya apa. Hanya ada rasa sesak, seperti ada yang menekan tenggorokannya. Ia menyalakan lampu, memandang sekeliling. Semua biasa, lemari kayu, meja rias, foto keluarga di dinding. Tapi kok rasanya ada yang salah? Di cermin, wajahnya pucat. Matanya merah, seperti habis menangis. Padahal ia tidur jam 9. Ia menyentuh pipinya, dingin. Mungkin masuk angin, katanya pada diri sendiri. Tapi suaranya terdengar asing, seperti bukan miliknya. Ia menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia ke dapur, minum air. Gelas di tangannya gemetar. Air tumpah sedikit ke baju tidur. Sial, desisnya. Tapi ia tak marah. Ia cuma berdiri di sana, menatap gelas kosong, pikirannya kosong. Di sekolah, hari dimulai seperti biasa. Tapi Bu Sari merasa ada yang mengawasi. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya anak-anak yang berlarian, guru lain yang sibuk. Tapi rasa itu tak hilang. Seperti ada mata tak kasat di setiap sudut. Saat ia menulis di papan, kapur di tangannya terasa berat. Tulisannya goyang. Anak-anak tak sadar. Mereka cuma ribut soal ulangan. Saat istirahat, Bu Sari ke ruang guru. Botol minumnya di meja. Tutupnya miring. Ia ingat tadi pagi ia tutup rapat. Siapa yang buka? Gumamnya. Ia membuka laci. Ada kertas kecil. Tulisan kapital, "Kamu cantik sekali hari ini." Jantung Bu Sari langsung berdegup kencang. Ia menoleh cepat ke pintu. Kosong. Tapi ia yakin ada yang baru pergi. Ia memegang kertas itu, jari-jarinya dingin. "Siapa?" bisiknya. Suaranya serak. Ia melipat kertas, menyimpannya di dompet. Tapi tangannya gemetar.
Ia duduk, menutup mata. Napasnya pendek-pendek. "Tenang, Sari. Cuma catatan," katanya dalam hati. Tapi perasaan itu tak hilang. Seperti ada yang mengintip dari dalam kepalanya sendiri. Pak Darto, pagi itu, berdiri di balik pintu ruang guru. Ia melihat Bu Sari membaca catatan. Ia melihat wajahnya memucat. Ia tersenyum. Tapi senyumnya tak sampai ke mata. Matanya kosong, seperti orang yang sudah lama tak punya harapan. Ia kembali ke embernya, menyapu koridor. Tapi pikirannya penuh, dia mulai takut. Bagus. Takut itu langkah pertama. Sore itu, Bu Sari pulang dengan motor. Hujan gerimis. Ia hampir nabrak tiang listrik karena melamun. Di kepalanya, suara berbisik, "Kamu cantik sekali hari ini." Ia menggeleng kuat. "Berhenti," teriaknya dalam hati. Tapi suara itu kembali, lebih keras. "Aku selalu lihat kamu." Ia memacu motor lebih cepat, seperti dikejar sesuatu yang tak kelihatan. Di rumah, ia langsung ke kamar. Ibunya memanggil, "Sari, makan dulu." Tapi ia tak menjawab. Ia mengunci pintu, duduk di lantai. Ia mengeluarkan kertas itu dari dompet. Membacanya lagi, dan lagi, dan lagi. Matanya mulai basah. "Kenapa aku takut?" bisiknya. Tapi ia tahu. Ia takut karena bagian dirinya senang dibaca catatan itu. Bagian kecil yang tersanjung. Bagian yang membuatnya merinding, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Malamnya, ia mimpi. Pak Darto berdiri di depan kelas. Tangan kanannya memegang jepit kupu-kupu. Tangan kirinya memegang botol air. Ia tersenyum. "Minum, Bu," katanya. Suaranya dalam, seperti dari perut bumi. Bu Sari mundur. Tapi kakinya tak bergerak. Pak Darto mendekat. Botol itu mendekat ke bibirnya. Airnya bening, tapi berbau aneh. Manis, seperti bunga layu. Ia menolak. Tapi mulutnya terbuka sendiri. Air masuk. Dingin. Pahit. Ia tersedak. Terbangun. Jam 2.44. Ia berkeringat dingin. Tenggorokannya terasa terbakar. Ia ke kamar mandi, minum air dari keran. Tapi rasa pahit itu tak hilang. Ia memandang cermin. Matanya liar. "Ada yang salah," bisiknya. Tapi ia tak tahu apa. Ia hanya tahu, sejak catatan pertama, hidupnya tak lagi sama. Selasa pagi, catatan kedua, "Aku selalu lihat kamu." Bu Sari membacanya di laci. Kali ini ia tak tersenyum. Ia langsung menoleh ke pintu, kosong. Tapi ia yakin ada yang baru pergi. Ia memegang kertas itu, jari-jarinya menekan keras sampai kertas kusut. "Siapa kamu?" bisiknya. Suaranya gemetar. Ia menyimpan kertas di dompet lagi. Tapi kali ini, ia tak mau membacanya ulang. Tapi malamnya, ia tetap melakukannya. "Rabu, senyummu bikin aku bahagia." Bu Sari mulai tak bisa tidur. Ia duduk di meja rias, menatap cermin. "Kamu gila, Sari," katanya pada bayangannya. Tapi bayangannya tak menjawab, hanya tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Ia menampar pipinya. Keras. Pipinya merah. Tapi senyum itu tak hilang. "Kamis, aku tak bisa tidur memikirkanmu." Bu Sari mulai menghindari ruang guru. Ia makan siang di kelas, sendirian. Tapi rasa diawasi tak hilang. Saat ia menulis di papan, ia merasa ada napas di belakang lehernya. Ia menoleh cepat, kosong. Tapi kapur di tangannya jatuh. Ia gemetar. Anak-anak bertanya, "Bu, kenapa?" Ia tersenyum paksa. "Nggak apa-apa." Jumat, hujan deras. Bu Sari lupa bawa payung. Ia berteduh di teras. Tiba-tiba Pak Darto muncul. Payung hitam besar. "Bu, pakai ini," katanya. Suaranya pelan, tapi di telinga Bu Sari, terdengar seperti guntur. Jari mereka bersentuhan. Detik itu, dunia berhenti. Jantung Bu Sari berdegup seperti mau pecah. Ia menatap Pak Darto. Wajahnya penuh kerut. Matanya dalam, seperti sumur tua. Tapi di dalam sumur itu, ada sesuatu. Sesuatu yang membuat Bu Sari ingin lari, dan ingin mendekat. "Pakai hati-hati, Bu,"
kata Pak Darto. Lalu pergi. Bu Sari memandangi punggungnya. Tiba-tiba ia teringat mimpi. Botol air. Jepit kupu-kupu. Ia menjatuhkan payung. Hujan membasahi bajunya. Tapi ia tak bergerak. Hanya berdiri di sana, menatap kosong. Malam itu, ia tak tidur. Ia duduk di kamar, lampu mati. Hanya cahaya ponsel. Ia membuka galeri foto. Foto-foto murid. Foto keluarga. Tapi matanya tertuju pada satu foto, acara sekolah tahun lalu. Di belakang, buram, ada Pak Darto. Ia memperbesar foto. Wajah Pak Darto menatap lurus ke kamera, ke arahnya. Ia menjerit kecil. Ponsel jatuh. Ia menangis. Tapi air matanya terasa panas, seperti darah. Menutup mata. Saat membuka mata, ia melihat Pak Darto di pintu. Obsesi yang menggerogoti. Bu Sari tak lagi mengenali wajahnya sendiri di cermin. Pagi itu, jam menunjukkan pukul 4.12. Ia sudah duduk di meja rias sejak pukul 2. Rambutnya tergerai, kusut, belum disisir. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena tak tidur. Di depannya, diari kecil berwarna biru muda. Sampulnya penuh coretan hati dan nama, Darto. Tulisannya besar-besar, ditekan kuat sampai kertasnya bolong di beberapa tempat. Ia menulis dengan pulpen merah. Tinta sudah tumpah di meja, noda merah seperti darah. Ia tak peduli. Ia hanya menulis. Dan menulis. Dan menulis. Di halaman lain. Aku tahu dia juga mikirin aku. Aku lihat di matanya. Mata itu, seperti sumur. Aku mau tenggelam di dalamnya. Aku mau jadi miliknya. Selamanya. Ia menutup diari, memeluknya ke dada seperti anak kecil memeluk boneka. Lalu ia membukanya lagi, menulis lagi. Ia tersenyum. Senyum yang lebar, tapi matanya kosong. Seperti boneka. Di sekolah, Bu Sari tak lagi sama. Baju batiknya masih rapi, tapi wajahnya tak dirias. Bibirnya pucat. Matanya selalu mencari-cari. Setiap kali Pak Darto lewat, jantungnya berdegup kencang. Ia tak bisa mengajar dengan benar. Anak-anak bertanya, "Bu, kenapa Bu lupa-lupa?" Ia cuma tersenyum. "Bu capek," katanya. Tapi suaranya datar. Saat istirahat, ia tak ke ruang guru. Ia ke gudang belakang sekolah, tempat Pak Darto biasa menyimpan sapu dan ember. Ia berdiri di sana, menunggu. Tangan gemetar. Napas pendek. Saat Pak Darto datang, ia langsung mendekat. Bu Sari menunduk. Jari-jarinya memilin ujung baju. Aku suka sama Bapak." Pak Darto diam. Matanya melebar sebentar, lalu kembali datar. "Bu, Bapak cuma tukang sapu," katanya. "Aku nggak peduli." Bu Sari mendongak. Matanya penuh air. "Aku cinta Bapak. Dari dulu, dari pertama kali lihat." Padahal ia tahu itu bohong. Tapi otaknya bilang itu benar. Hatinya bilang itu benar. Guna-guna bilang itu benar. Pak Darto tersenyum tipis. "Kalau gitu, malam ini, makan malam bareng ya, Bu? Di warung dekat kontrakan Bapak." Bu Sari mengangguk cepat. "Iya, aku datang." Malam itu, Bu Sari berbohong pada ibunya. "Aku ada rapat guru, Bu. Pulang malam." Ibunya curiga, tapi tak bertanya. Rina, adiknya, memandang lama. "Kak, kamu aneh akhir-akhir ini." Bu Sari cuma tersenyum. "Aku baik-baik aja." Ia naik motor ke kontrakan Pak Darto. Jantungnya berdegup sepanjang jalan. Tangan di stang gemetar. Ia tak pakai helm. Rambutnya beterbangan. Ia tak peduli. Warung kecil di pinggir jalan. Lampu neon kuning. Meja plastik. Pak Darto sudah menunggu. Ia pakai kemeja lengan pendek yang sudah usang. Bau sabun colek. Bu Sari mengangguk. Tanpa ragu. Kontrakan Pak Darto sempit. Satu kamar. Bau apek. Kasur tipis di lantai. Kotak sepatu di sudut. Tapi Bu Sari tak lihat. Ia cuma lihat Pak Darto. Pak Darto menuang kopi dari termos. Tangan Bu Sari gemetar saat menerima cangkir.
Mereka duduk di lantai, berhadapan. Hanya ada lilin kecil di antara mereka. "Bu, Bapak nggak nyangka," kata Pak Darto pelan. Bu Sari tak bicara. Ia mendekat, lalu memeluk kepalanya di dada Pak Darto. Bau keringat, bau tanah, bau sabun murah. Tapi baginya, itu wangi surga. Mereka berciuman. Bibir Bu Sari panas. Bibir Pak Darto dingin. Tangan Bu Sari meraba everywhere. Baju Pak Darto terbuka. Baju Bu Sari terlepas. Mereka di kasur tipis. Hanya ada nafas. Hanya ada gairah. Hanya ada kegilaan. Tapi di tengah-tengah, Bu Sari tiba-tiba menangis. Histeris. Ia mendorong Pak Darto. "Ada yang salah. Ada yang salah di hatiku," jeritnya. Ia memukul dadanya sendiri. Keras. Sampai merah. Ia lari. Baju setengah terbuka. Motor dinyalakan. Ia pulang. Hujan deras. Ia tak pakai jas. Hanya menangis dan menangis. Ia menulis sampai pulpennya patah. Tinta merah tumpah di tangan. Ia menjilatnya. Pahit. Tapi ia tak peduli. Pagi harinya, ia ke sekolah. Wajahnya pucat. Matanya bengkak. Tapi saat melihat Pak Darto, ia tersenyum lagi. Senyum gila. "Pagi, sayang," katanya pelan saat lewat di koridor. Pak Darto mengangguk. Tapi di dalam, ia takut. Terlalu dalam. Terlalu cepat. Bu Sari mulai menguntit. Ia tahu jadwal Pak Darto. Pulang jam 5. Lewat gang belakang. Ia ikuti dari jauh. Sembunyi di balik pohon. Ambil foto dengan ponsel. Zoom wajah Pak Darto. Simpan di folder khusus. Cintaku. Malamnya, ia ke kontrakan lagi. Tanpa diundang. Ketuk pintu. Pak Darto buka. Kaget. "Bu, malam-malam." "Aku kangen," kata Bu Sari. Matanya liar. Ia masuk. Memeluk. Mencium. Pak Darto tak menolak. Tapi hatinya dingin. Mereka lagi. Tapi setiap kali selesai, Bu Sari menangis. Ada yang salah, ada yang salah. Tapi keesokan harinya, ia datang lagi. Ia berhenti merias diri untuk orang lain. Hanya untuk Pak Darto. Parfum murah. Lipstik merah. Baju ketat. Di sekolah, orang tua murid mulai bisik-bisik. "Bu Sari kok berubah?" Bu Lina khawatir. Tapi Bu Sari tak peduli. Di rumah, ibunya masuk rumah sakit. Syok. "Anakku kenapa?" Tapi Bu Sari tak menengok. Ia cuma ke kontrakan. Cuma ke Pak Darto. Satu malam, ia datang dengan koper kecil. "Aku mau tinggal sama Bapak," katanya. Pak Darto kaget. "Bu, nggak bisa. Orang-orang." "Aku nggak peduli," jerit Bu Sari. "Aku cuma mau sama Bapak." Pak Darto diam. Lalu mengangguk. "Biarin. Nanti juga capek sendiri." Bu Sari pindah. Koper kecil. Hanya baju dan diari. Ibunya menelepon. Menangis. Tapi Bu Sari mati ponsel. Di kontrakan, ia hidup untuk Pak Darto. Masak, cuci, pelayanan. Tapi matanya semakin kosong. Diarinya semakin tebal. "Aku miliknya. Selamanya. Tapi kenapa aku takut tidur? Kenapa aku dengar suara? Lari?" Pak Darto mulai jijik. Bu Sari terlalu lengket. Terlalu gila. Tapi ia tetap pakai. Uang Bu Sari. Tubuh Bu Sari. Waktu Bu Sari. Satu malam, Bu Sari hamil. Tespek 2 garis. Ia tunjukkan pada Pak Darto. "Kita punya anak, sayang." Kepala. Sudah terlalu dalam. Kalau dimatikan, dia bisa gila beneran. Atau mati. Pak Darto pulang. Bu Sari menunggu. Memeluk. Mencium. Tapi di dalam kepala Bu Sari, suara kecil mulai terdengar. Ini bukan cinta. Ini racun. Rahasia terbongkar. Pagi itu, kontrakan Pak Darto terasa lebih sempit dari biasanya. Bau nasi basi dan sabun colek bercampur keringat. Bu Sari duduk di lantai, memeluk lutut. Perutnya baru mulai terlihat membuncit. Masih kecil,
tapi cukup membuat bajunya ketat. Matanya kosong, menatap dinding retak. Diari biru mudanya tergeletak terbuka di sampingnya. Halaman terakhir bertuliskan, "Anak kita akan lahir. Aku akan buat Darto bahagia. Kalau perlu, aku bunuh siapa saja yang menghalangi. Termasuk ibuku. Termasuk Lina. Termasuk diriku sendiri." Tulisan terakhir ditekan sangat keras. Pulpennya patah di tengah kalimat. Tinta merah mengalir seperti darah. Di sekolah, Bu Lina tak tahan lagi. Ia sudah 2 minggu tak bertemu Bu Sari. Ponsel mati. Rumah kosong. Ibunya Bu Sari masuk ICU karena tekanan darah tinggi. Rina, adiknya, menangis di telepon. "Kak Sari hilang, Bu. Katanya pindah sama tukang sapu." Bu Lina langsung ke kepala sekolah. "Pak, Bu Sari sudah tak wajar. Anak-anak trauma. Orang tua murid komplain. Kita harus cari." Kepsek mengangguk berat. "Saya sudah lapor polisi. Tapi kita cari dulu bukti." Bu Lina ingat diari yang pernah ia lihat sekilas di laci Bu Sari, catatan-catatan gila. Ia nekat. Malam itu, ia ke kontrakan Pak Darto. Lampu mati. Tapi ada celah gorden. Ia mengintip. Bu Sari duduk di lantai. Pak Darto di kasur, merokok. Bu Sari merangkak mendekat, mencium kaki Pak Darto. "Sayang, aku masakin apa malam ini?" Suaranya manja, tapi matanya liar. Bu Lina menutup mulut. Air matanya jatuh. Ia lari. Keesokan harinya, ia bawa Rina dan 2 polisi berseragam ke kontrakan. Pukul 9. Pintu kontrakan diketuk keras. "Buka." "Polisi." Pak Darto panik. Bu Sari malah tersenyum. "Mereka iri sama kita, sayang." Pintu dibuka paksa. Polisi masuk. Bu Lina dan Rina di belakang. Rina menjerit, "Kak, ya Tuhan." Bu Sari berdiri. Baju kusut. Rambut acak-acakan. Perutnya terlihat. "Rina? Lina? Kalian mau apa?" Rina menangis. "Kak, pulang. Ibu di ICU. Kamu hamil sama dia?" Bu Sari tertawa. Tawa yang menusuk. "Iya, ini anak Darto. Anak cinta kita." Polisi menarik Bu Sari. Ia meronta. "Lepasin. Aku cinta dia. Kalian iri." Pak Darto diam saja. Matanya menghindar. Bu Lina menemukan diari di lantai. Ia buka. Membaca. Wajahnya pucat. Ia tunjukkan ke polisi. "Ini bukti. Dia dikendalikan." Bu Sari dirawat di RSJ. Kamar isolasi. Tangan diikat keranjang karena ia mengamuk. Ia teriak memanggil Darto. "Sayang, jangan tinggalin aku. Aku bunuh diri kalau kamu pergi." Dokter jiwa, Dokter Wulan, memeriksanya. "Ini bukan cinta. Ini obsesi patologis. Ada manipulasi psikologis berat. Mungkin ada zat kimia atau sugesti hipnosis." Rina dan Bu Lina tak berhenti. Mereka ke dukun di pinggir sawah. Rumah dukun sudah kosong. Tapi tetangga bilang, Darto sering kesini. Bawa botol-botol kecil. Mereka lapor polisi. Pak Darto ditangkap di kontrakan. Saat digeledah, ditemukan kotak sepatu, jepit kupu-kupu, pensil merah, karet kelinci, dan foto-foto Bu Sari, diambil diam-diam dari jauh. Di ruang interogasi, Pak Darto akhirnya patah. Ia menangis. "Saya cuma mau dia cinta saya. Saya kesepian. Dukun bilang guna-guna bisa bikin dia lihat saya." "Polisi, kamu tahu ini kejahatan?" Pak Darto mengangguk. "Saya tahu, tapi saya takut dia pergi." Bu Sari di RSJ mulai tenang karena obat penenang. Tapi ia masih memanggil Darto dalam tidur. Dokter Wulan mulai terapi. "Bu Sari, coba ingat. Sebelum catatan pertama, apa yang Anda rasakan?" Bu Sari diam lama. Lalu pelan, Saya takut. Tapi saya senang. Saya benci diri saya sendiri." Malam itu, ia mimpi lagi. Tapi kali ini beda. Ia lihat dirinya sendiri di cermin, sebelum gila. Tersenyum. Mengajar. Dicintai murid.
Lalu cermin retak. Darah mengalir. Wajahnya berubah jadi monster. Ia terbangun menjerit. Dokter Wulan masuk. Itu bukan Anda. Itu bayangan yang dipaksa masuk ke kepala Anda. Bu Sari menangis. Saya hamil, anaknya. Dokter Wulan pelan. Keputusan ada di Anda. Tapi Anda harus sembuh dulu. Di luar, Bu Lina dan Rina menunggu. Rina memeluk diari kakaknya. Kak Sari harus balik. Harus. 3 hari kemudian, polisi datang ke RSJ. Bawa rekaman pengakuan Pak Darto. Dokter Wulan putar di depan Bu Sari. Suara Pak Darto, saya nggak pernah cinta dia. Saya cuma mau punya orang. Saya pakai guna-guna biar dia takut sendirian. Biar dia lari ke saya. Bu Sari mendengarkan. Matanya kosong. Lalu ia menjerit. Jeritan yang memecah kaca. Dia bohong. Dia cinta aku. Ia meronta. Ikatan ranjang putus. Ia pukul kepalanya ke dinding. Darah mengalir. Perawat masuk. Suntik penenang. Saat sadar lagi, ia diam. Tak bicara. Hanya menatap langit-langit. Dokter Wulan duduk di samping. Bu Sari, Anda dengar suara kecil di kepala Anda? Suara yang bilang, ini salah? Bu Sari mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Itu suara Anda yang asli. Kita akan buat suara itu kembali menguasai. Malam itu, Bu Sari mulai menulis lagi. Bukan diari cinta, tapi surat. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Rina. Maafkan aku, anak-anak kelas 3A. Aku hilang. Tapi aku akan cari jalan pulang. Ia menangis. Tapi kali ini, air matanya hangat. Bukan dingin seperti sebelumnya. Di luar kamar, Bu Lina memeluk Rina. Dia mulai ingat. Di sel tahanan, Pak Darto duduk di lantai. Foto Bu Sari di tangannya. Ia menatap lama. Lalu merobeknya. Potongan-potongan kecil. Ia menangis. Tapi tak ada yang mendengar. Di RSJ, Bu Sari memeluk bantal. Bisik pelan, aku mau pulang. Aku mau jadi Bu Sari lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, ia tidur tanpa mimpi Darto. Kehancuran total. Kamar 312 RSJ, harapan jiwa terasa seperti kotak mati berwarna putih. Lampu neon di atas ranjang Bu Sari berdengung pelan, seperti lebah yang terperangkap. Ia terbangun jam 3 pagi, tangan masih diikat ke sisi ranjang karena kemarin ia mencoba mencakar wajahnya sendiri. Perutnya kini lebih membuncit, usia kandungan sekitar 3 belenggu. Ia menatap langit-langit, matanya kering. Tak ada air mata lagi, hanya kosong. Di meja kecil samping ranjang, ada cangkir teh tawar yang sudah dingin. Obat penenang putih kecil mengambang di dasar. Perawat lupa mengaduk. Bu Sari menatapnya lama. 1 teguk. Semua selesai, pikirnya. Tapi suara Dokter Wulan muncul di kepalanya. Anda punya pilihan, Bu. Pilihan itu kekuatan. Ia mengalihkan pandangan. Tangan gemetar. Pagi itu, Rina datang membawa foto ibunya di ICU. Bu, lihat. Ibu kangen. Foto itu menunjukkan ibunya terbaring, selang oksigen di hidung, wajah pucat. Bu Sari memegang foto itu. Jari-jarinya dingin. Ia tak menangis, hanya mengangguk pelan. Aku yang salah, bisiknya. Rina memeluk kakaknya. Kak, pulang. Kita mulai lagi. Bu Sari menggeleng pelan. Aku sudah tak punya rumah, Rin. Di luar RSJ, kepala sekolah mengumumkan pemecatan resmi. Suratnya singkat, atas dasar perilaku tidak wajar di depan murid dan orang tua, Bu Sari diberhentikan dengan hormat. Surat itu sampai ke meja Bu Lina. Ia menangis di ruang guru. Anak-anak kelas 3A bertanya, Bu Lina, Bu Sari kapan balik? Bu Lina cuma tersenyum paksa. Bu Sari lagi istirahat panjang. Bu Sari keluar dari RSJ setelah 2 minggu. Dokter Wulan memberi resep obat dan jadwal terapi mingguan. Anda belum sembuh total. Guna-guna sudah hilang, tapi luka psikologisnya dalam. Bu Sari mengangguk. Ia tak punya uang untuk bayar tagihan RSJ. Rina yang menalangi. Ia pindah ke kontrakan kecil di gang sempit,
2 kilometer dari kontrakan Pak Darto. Kamarnya cuma 3x3 meter. Kasur busa tipis, kompor minyak tanah, ember plastik. Ia tak punya apa-apa lagi. Tabungannya habis untuk Pak Darto. Pakaiannya cuma 3 setel. Di ari biru mudanya ia bakar di depan kontrakan. Abu beterbangan seperti kupu-kupu hitam. Malam pertama di kontrakan baru, ia tak bisa tidur. Ia duduk di lantai, memeluk perut. Anaknya bergerak, tendangan kecil di dalam rahim. Ia menangis. "Maafkan Mama," bisiknya, tapi ia tak tahu apakah maaf itu untuk anaknya, atau untuk dirinya sendiri. Pagi harinya, ia ke kontrakan Pak Darto. Bukan karena cinta, tapi karena perlu. Ia butuh uang, butuh tempat, butuh apa saja agar tak mati kelaparan. Pintu kontrakan terkunci. Tetangga bilang, Pak Darto ditahan polisi. Katanya kasus guna-guna. Busari berdiri di depan pintu itu lama. Lalu ia menendang pintu. Keras. "Kamu janji tanggung jawab," teriaknya. Suaranya serak. Tetangga mengintip dari jendela. Ia tak peduli. Ia pukul pintu sampai tangannya berdarah. Lalu ia duduk di teras, menangis terseduh. Malam itu, ia kembali ke kontrakannya. Ia buka kulkas kecil, kosong. Ia buka dompet, cuma receh 1.000 perak. Ia ke warung, beli mie instan. Air matanya jatuh ke mangkuk plastik saat menyeduh. Mie terasa seperti kardus. Hari-hari berikutnya, ia hidup seperti mayat berjalan. Bangun jam 5, mandi air dingin, jalan kaki ke pasar, cari kerja serabutan. Tapi perutnya membesar. Tak ada yang mau terima. Ia duduk di trotoar, memandang mobil-mobil lewat. Dulu aku naik motor. Dulu aku punya kelas. Dulu aku Busari, kini ia cuma perempuan hamil yang tak punya suami. Satu malam, hujan deras. Ia kehabisan obat penenang. Kepalanya pening. Suara Darto muncul lagi di kepalanya. Bukan guna-guna, tapi memori. "Kamu milikku selamanya." Ia menjerit. Tetangga ketuk dinding. "Diem, Mbak." Malam-malam, ia tutup mulut dengan bantal. Gigit bantal sampai robek. Pukul 2 pagi, ia ke apotek 24 jam. Tapi dompet kosong. Ia kembali. Di kontrakan, ia buka laci. Di dalamnya, botol obat tidur sisa resep lama, 10 butir. Ia tuang ke telapak tangan. Putih, kecil, menggoda. Ia duduk di lantai, menatap butir-butir itu. 1, 2, 3, 10 cukup untuk tidur selamanya. Ia menangis. "Aku capek," bisiknya. Ia tuang butir-butir itu ke mulut. Satu persatu. Lalu ia minum air dari ember. Pahit. Tapi ia telan semua. Ia berbaring di lantai. Menunggu. Dunia mulai gelap. Tapi tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. "Mbak, Mbak Sari." Suara Bulina. Pintu dibuka paksa. Bulina dan Rina masuk. Mereka lihat Busari di lantai, mulut berbusa. "Ya Tuhan." Rina menjerit. Bulina panggil tetangga. Mereka bawa Busari ke UGD. Di rumah sakit, dokter pompa lambung. Beruntung datang cepat. 5 menit lagi, sudah telat. Busari sadar 2 hari kemudian. Tangan diikat lagi. Rina duduk di samping, matanya bengkak. "Kak, janji, jangan lagi." Busari menatap langit-langit. "Aku takut hidup, Rin." Rina memegang tangannya. "Kami takut kehilangan kamu." Dokter Wulan datang. "Busari, Anda hampir bunuh 2 nyawa. Anda dan anak Anda. Ini titik terendah. Dari sini, hanya ada 2 jalan, mati atau bangkit." Busari diam lama. Lalu pelan, "Aku mau anakku hidup, tapi aku tak tahu caranya." Dokter Wulan tersenyum kecil. "Kita cari caranya bersama." Setelah keluar dari rumah sakit, Busari pindah ke rumah Rina. Kamar kecil di belakang. Ia tak boleh sendirian. Rina masak, Bulina datang tiap sore bawa buku cerita anak. Mereka baca bersama. Busari mulai tersenyum, kecil, tapi nyata.
Tapi malam tetap berat. Ia sering terbangun menjerit. Mimpi Darto. Mimpi anaknya lahir tanpa wajah. Mimpi ibunya mati karena dia. Rina peluk dia sampai pagi. Satu hari, surat dari pengadilan datang. Sidang Pak Darto. Bu Sari diminta jadi saksi. Ia gemetar. Aku takut lihat dia. Dokter Wulan, Anda tak harus lihat dia. Anda lihat ke depan. Ke anak Anda. Hari sidang, Bu Sari datang. Pakai baju sederhana. Perutnya sudah besar. Ia tak lihat Pak Darto. Ia cuma baca pernyataan yang ditulis Dokter Wulan. Saya kehilangan pekerjaan, keluarga, harga diri, dan hampir nyawa karena manipulasi terencana. Saya minta hukuman setimpal agar tak ada korban lain. Hakim mengangguk. Pak Darto divonis 3 tahun penjara karena penganiayaan psikologis dan penipuan. Pulang dari sidang, Bu Sari mampir ke makam ayahnya. Ia duduk di batu nisan. Pak, maafkan Sari. Sari bodoh. Ia letakkan tangan di perut. Anaknya menendang. Ia tersenyum. Kamu kuat, Nak. Mama akan belajar kuat buat kamu. Malam itu, ia menulis surat lagi. Bukan diari, tapi surat untuk anaknya. Nak, Mama pernah jatuh ke lubang paling dalam. Tapi Mama janji, lubang itu tak akan jadi rumah kita. Mama akan cari tangga. Satu persatu. Buat kita berdua. Ia lipat surat itu. Simpan di bawah bantal. Di luar, hujan turun pelan. Tapi kali ini, Bu Sari tak takut. Ia peluk perutnya. Kita akan baik-baik saja, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 bulan, ia tidur nyenyak, tanpa mimpi Darto, tanpa jeritan, tanpa air mata. Kelahiran anak. Pagi itu, 15 Maret, langit Jakarta mendung berat. Seperti mau menangis tapi belum berani. Bu Sari terbangun jam 4 karena rasa nyeri menusuk di perut bagian bawah. Awalnya ia kira mules biasa, tapi 5 menit kemudian nyeri itu datang lagi. Lebih kuat, seperti ada tangan raksasa memelintir ususnya dari dalam. Ia menjerit kecil. Rina yang tidur di kasur sebelah langsung bangun. Kak, apa? Rin, kayaknya mau lahir. Bu Sari memegang perut. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Rina panik tapi cepat. Ia ambil tas persalinan yang sudah disiapkan sejak minggu lalu. Baju bayi, popok, handuk kecil, dokumen RS. Ia panggil tetangga, Pak Yanto, yang punya mobil butut. Pukul 4.30 mereka sudah di jalan menuju RS Cipto. Di mobil, kontraksi datang tiap 3 menit. Bu Sari menggigit bibir sampai berdarah. Ia tak mau menjerit di depan Rina. Tapi tangannya mencengkeram sandaran kursi sampai buku jarinya memutih. Cepet, Pak, cepet, bisiknya. Pukul 5.15 mereka tiba di IGD. Perawat langsung dorong kursi roda. Bu Sari dipindah ke ruang bersalin. Dokter jaga, Dokter Ratna, memeriksa pembukaan. Sudah 5 cm. Cepat sekali. Kita ke ruang operasi, takut tali pusat melilit. Bu Sari menggeleng lemah. Normal, aku mau normal. Dokter Ratna tegas, kesehatan ibu dan bayi nomor 1. Kita lihat dulu. Di ruang tunggu, Rina mondar-mandir. Ia telepon Bu Lina. Lin, lahiran. Cepat ke RS Cipto. Ia juga telepon ibunya di rumah sakit lain. Ibunya masih dirawat, tapi sudah boleh keluar kamar. Bu, cucu mau lahir. Pukul 6, pembukaan sudah 8. Bu Sari menangis bukan karena sakit, tapi karena takut. Aku nggak kuat, aku nggak layak jadi ibu. Ia ingat Pak Darto. Ingat kontrakan sempit. Ingat botol obat tidur. Tapi Dokter Ratna memegang tangannya. Bu, sekarang bukan waktunya ingat masa lalu. Sekarang waktunya melahirkan masa depan. Kontraksi terakhir datang seperti gelombang tsunami. Bu Sari menjerit. Kepalanya terangkat. Ia dorong dengan seluruh tenaga yang tersisa. Dokter Ratna berteriak, kepalanya kelihatan. 1 dorong lagi. Bu Sari menarik napas dalam. Matanya tertutup rapat. Ia bayangkan wajah anaknya, wajah yang tak punya dosa. Ia dorong. Sekali. Kuat. Lalu terdengar tangis kecil.
Lemah dulu, lalu keras. Laki-laki. Sehat? Seru Dokter Ratna. Perawat membungkus bayi dengan kain putih. Ia letakkan di dada Bu Sari. Kulit bayi merah muda, hangat, berdenyut. Bu Sari menatapnya. Matanya penuh air. "Halo, Nak," bisiknya. Bayi itu menangis. Tapi saat mendengar suara ibunya, tangisnya pelan. Ia seperti tahu. Rina masuk, menangis. "Kak, cantik banget." Ia pegang tangan kecil bayi itu. "Namanya apa?" Bu Sari tersenyum lemah. "Arga. Arga Pratama." Artinya, yang pertama, yang berarti. Pukul 9, Bu Lina tiba dengan bunga matahari. Ia lihat Bu Sari dan Arga, langsung menangis. "Sar, kamu hebat." Sore hari, Ibu Bu Sari dipindah ke kamar yang sama. Ia lihat cucunya. Wajahnya yang tadinya pucat berubah cerah. "Mirip kamu waktu bayi, Sar." Ia cium kening Arga. "Maafkan nenek." "Ya, nenek nggak kuat lihat kamu susah." Bu Sari memegang tangan ibunya. "Kita mulai lagi, Bu, dari nol." Malam itu, Eres tenang. Lampu kamar redup. Arga tidur di boks kecil samping ranjang Bu Sari. Ia terbangun tiap 2 jam untuk menyusui. Payudaranya sakit, tapi ia tak mengeluh. Ia lihat wajah Arga, mata sipit, hidung kecil, bibir mungil. Ia tak mirip Pak Darto. Ia mirip dirinya sendiri. Dokter Wulan datang pagi berikutnya. Ia lihat Bu Sari menyusui. "Gimana perasaannya, Bu?" Bu Sari menatap Arga. "Takut, tapi utuh. Seperti ada yang hilang dari dada aku, tapi diganti yang baru. Lebih berat, tapi lebih berharga." Dokter Wulan tersenyum. "Itu namanya tanggung jawab dan cinta yang sehat." 3 hari di RS, Bu Sari belajar segalanya. Ganti popok, mandikan bayi, bedong. Rina dan Bu Lina bergantian bantu. Mereka bawa kereta dorong bekas dari tetangga. Baju bayi dari donasi orang tua murid kelas 3A, mereka dengar kabar dari Bu Lina. Hari kepulangan, Bu Sari pakai baju longgar. Arga digendongan kain. Di depan pintu RS, ia berhenti. Ia lihat langit biru. Angin sepoi. Ia tarik napas dalam. "Kita pulang, Nak." Di rumah Rina, kamar kecil sudah diubah. Dinding dicat kuning muda, boks bayi dari kayu bekas, kelambu putih. Bu Sari letakkan Arga di boks. Ia duduk di lantai, menatap anaknya tidur. Lalu ia ambil buku catatan baru, bukan diari gila, tapi jurnal ibu. Hari 1, Arga lahir 3,2 kilogram. Tangisnya keras, seperti bilang, "Aku di sini, Ma. Maafkan Mama yang pernah mau menyerah. Sekarang Mama janji, tiap hari akan jadi hari baru. Buat kamu." Malam itu, Arga menangis jam 2. Bu Sari bangun, gendong, nyanyi pelan lagu Nina Bobo yang dulu ia ajarkan ke murid-muridnya. Suaranya serak, tapi penuh cinta. Arga diam. Tangan kecilnya memegang jari Bu Sari. Ia tertidur lagi. Bu Sari menatap wajah anaknya. Lalu ia berbisik, "Kamu tak akan pernah tahu betapa gelapnya dunia Mama sebelum kamu datang. Tapi kamu juga tak akan pernah tahu betapa terangnya dunia Mama sekarang karena kamu." Di luar, bulan purnama bersinar terang. Cahayanya masuk lewat jendela, menyinari wajah Arga yang damai. Bu Sari tersenyum. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu perjalanan masih panjang. Trauma masih ada. Uang masih pas-pasan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak takut menghadapi pagi. Membalas luka. 3 bulan setelah kelahiran Arga, rumah kecil Rina terasa penuh, bukan karena barang, tapi karena tawa kecil dan tangis bayi yang kini jadi irama hari. Pagi-pagi, Bu Sari bangun jam 5, menyusui Arga, lalu mandi air dingin. Ia tak lagi pakai baju batik rapi seperti dulu, kini kaos lengan panjang bekas Rina dan rok panjang sederhana. Rambutnya dipotong pendek di salon murah. Simbol, "Aku mulai lagi." Potongan rambut itu ia lakukan sendiri di depan cermin, gunting dapur di tangan, sambil Arga tidur di boks. "Pendek biar praktis, Rin," katanya pada adiknya.
Tapi Rina tahu, itu cara Bu Sari membuang masa lalu yang menempel di tiap helai rambut panjangnya. Hari itu, surat dari pengadilan datang lagi. Sidang banding Pak Darto. Hukuman 3 tahun digugat jadi 1 tahun karena faktor usia dan pengakuan bersalah. Bu Sari baca surat itu di teras, tangan gemetar. Arga di gendongan kain, tertidur. Ia tarik napas dalam, lalu masuk ke kamar. Ia buka laci, ambil gunting yang sama. Ia potong surat itu jadi serpihan kecil, lalu buang ke tempat sampah. Aku tak akan biarkan dia menang lagi, bisiknya. Dokter Wulan menyarankan, Anda harus hadir di sidang. Bukan untuk dia, tapi untuk Anda. Tutup bab ini dengan suara Anda sendiri. Bu Sari mengangguk. Ia latihan bicara di depan cermin tiap malam, sambil Arga tidur. Suaranya dulu serak karena jerit, kini ia latih jadi tegas. Hari sidang, ia pakai blus putih bersih, dijahit Rina dari kain sisa. Arga dititip ke Bu Lina. Di ruang sidang, Pak Darto duduk di bangku terdakwa, lebih kurus, rambut putih semua. Ia lihat Bu Sari, matanya memohon. Bu Sari tak balas tatapan. Ia naik ke mimbar saksi. Dulu saya pikir cinta bisa dipaksa. Saya salah. Saya kehilangan pekerjaan, keluarga, harga diri, dan hampir nyawa karena manipulasi terencana. Saya minta hukuman tetap 3 tahun, agar tak ada perempuan lain jadi korban. Suara hakim, terdakwa tetap divonis 3 tahun penjara efektif. Sidang selesai. Pak Darto ditarik petugas. Ia menoleh, berbisik, "Maaf, Bu." Bu Sari tak dengar. Ia sudah berbalik, keluar ruangan dengan langkah tegas. Di luar pengadilan, wartawan lokal menunggu. Bu Lina sudah koordinasi, wawancara singkat, tanpa nama asli. Bu Sari bicara di depan kamera, "Saya korban guna-guna dan manipulasi psikologis. Hari ini saya menang, bukan karena hukuman, tapi karena saya kembali jadi diri sendiri." Ia tak sebut nama Pak Darto. Ia cuma bilang, pelaku sudah diadili. Saya fokus ke depan. Malam itu, ia pulang. Arga menyambut dengan tawa kecil, sudah bisa balik badan. Bu Sari gendong anaknya, cium keningnya. Hari ini Mama menang, Nak. 2 minggu kemudian, keputusan berat lain, soal kehamilan. Dokter Wulan dan konselor RS setuju, Bu Sari boleh memilih. Ia sudah pikir berbulan-bulan. Malam itu, ia duduk di teras, Arga tidur di pangkuan. Ia tulis surat untuk anaknya, yang tak akan pernah dibaca anak itu, tapi perlu ditulis. "Nak, kamu lahir dari luka. Tapi kamu bukan luka. Kamu anugerah. Mama memilih kamu hidup, karena Mama tahu rasa sakit. Mama tak akan ulangi rasa sakit itu ke orang lain. Maafkan Mama yang dulu lemah." Ia bakar surat itu di tungku kecil. Abu naik ke langit malam, hilang di antara bintang. Keesokan harinya, ia ke RS. Prosedur aborsi medis aman di trimester pertama, tapi ini sudah trimester kedua, jadi lebih rumit. Ia pilih secara medis, bukan bedah. Obat diberikan. Ia pulang, istirahat 3 hari. Rina dan Bu Lina bergantian jaga. Nyeri datang, tapi ia tahan. Ia pegang foto USG, bayi kecil yang tak jadi lahir. Ia menangis, tapi tak lama. "Kamu bebas sekarang," bisiknya pada foto itu. Setelah sembuh fisik, ia mulai cari kerja. CV lamanya, guru SD berprestasi, tak lagi berlaku. Ia buat CV baru, pengalaman mengajar les privat, pengasuhan anak, dan pemulihan trauma. Ia tawarkan les baca tulis untuk anak tetangga. Awalnya cuma 2 anak, lalu 5, lalu 10. Ia ajar di teras rumah Rina, papan tulis bekas dari sekolah lama. Orang tua murid lama mulai dengar kabar. Mereka kirim pesan via Bu Lina, "Kami kangen Bu Sari." Anak-anak masih simpan kapal kertasnya. Bu Lina bawa kotak besar ke rumah, penuh surat dan gambar dari kelas 3A, kini kelas 4. Bu Sari buka kotak itu malam-malam. Surat pertama dari Dika. "Bu, aku kangen cerita Bu. Kapal kertas aku masih simpen. Cepet sembuh ya." Gambar dari Salsa, Bu Sari digambar dengan mahkota, memegang tongkat sulap, tulisan, "Bu Sari penyihir baik hati."
Ia menangis. Tapi kali ini bahagia. Ia balas satu persatu, tempel di dinding kamar Arga. 1 tahun setelah kelahiran, Bu Sari buka Taman Baca Arga di halaman rumah Rina. Bangunan sederhana dari bambu dan seng bekas. Rak buku dari palet kayu. Kursi plastik warna-warni. Dana dari donasi orang tua murid lama, ditambah tabungan Rina. Ia ajar gratis untuk anak-anak kurang mampu. Tiap Sabtu pagi, 10 anak datang. Ia baca cerita, ajar hitung, main prakarya. Bu Lina jadi relawan tetap. Ia bawa buku-buku bekas dari sekolah. Kamu balik jadi guru, Sar. Bukan di kelas, tapi di hati anak-anak. Malam hari, setelah Arga tidur, Bu Sari menulis buku. Bukan novel, bukan memoir, tapi buku self-help tipis. Dari guna-guna ke gairah hidup, kisah nyata seorang ibu. Ia pakai nama samaran, Ibu A. Ia tulis di laptop bekas pinjaman Bu Lina. Bab demi bab, ia tuang luka jadi pelajaran. Penerbit kecil di Jogja terima naskahnya. Cetak 500 eksemplar dulu. Buku terbit 6 bulan kemudian. Ia luncurkan di Taman Baca Arga. Hanya 30 undangan. Keluarga, teman, anak-anak didik. Ia baca pengantar. Buku ini bukan untuk mengasihani saya, tapi untuk bilang, kalau saya bisa bangkit dari neraka, kamu juga bisa. Luka bukan akhir. Luka adalah awal dari kekuatan baru. Penjualan buku tak banyak, tapi cukup untuk beli susu Arga dan peralatan taman baca. Ia tak cari untung. Ia cari makna. Satu malam, surat dari penjara datang. Dari Pak Darto. Amplop coklat, tulisan tangan gemetar. Bu Sari buka di dapur, sendirian. Bu, saya tahu saya tak pantas minta maaf. Tapi saya menyesal. Saya lihat foto anak-anak di koran, mereka bahagia sama Bu. Saya salah. Maafkan saya, kalau Bu mau. Kalau tidak, saya terima. Bu Sari baca 2 kali. Lalu ia ambil korek. Ia bakar surat itu di wastafel. Api menjilat kertas, abu jatuh ke air. Ia buka keran, abu hanyut. Aku sudah maafkan kamu, bisiknya pada api. Tapi aku tak akan simpan kamu lagi di hatiku. Ia keluar ke teras. Arga tidur di ayunan kain. Bulan purnama lagi. Ia duduk di kursi bambu, tarik napas dalam. Angin malam sejuk. Ia lihat langit, lalu lihat Arga. Hari ini kita menang lagi, Nak. Di dalam hatinya, suara kecil yang dulu berbisik, ini salah, kini berubah jadi suara tegas. Ini benar. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Bu Sari tersenyum, tanpa beban, tanpa bayang-bayang. Hanya ada dia, Arga, dan masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Pertumbuhan Arga. 5 tahun berlalu sejak malam kelahiran Arga di RS Cipto. Kini, rumah kecil Rina sudah bertambah 1 kamar tambahan dari bambu dan seng, dibangun pelan-pelan dengan uang les privat dan royalti buku, Ibu A, yang terjual 3.000 eksemplar. Taman Baca Arga kini punya nama resmi, Rumah Belajar Arga. Dindingnya penuh mural anak-anak, kapal kertas, bunga matahari, dan tulisan besar, belajar itu menyenangkan. Pagi itu, 15 Maret, ulang tahun Arga yang ke-6, matahari baru naik. Bu Sari bangun jam 5, seperti biasa. Ia nyalakan kompor, rebus air untuk susu coklat Arga. Di dinding dapur, ada papan tulis kecil bertuliskan jadwal hari ini. 1. Sarapan bareng. 2. Ke taman baca. 3. Main di sawah. 4. Kue ulang tahun malam ini. Arga masih tidur di kamar belakang. Kasurnya kecil, sprei bergambar mobil-mobilan. Di samping box, ada rak buku penuh cerita bergambar, donasi dari penerbit buku anak. Bu Sari masuk pelan, cium kening anaknya. Arga menggeliat, lalu buka mata. Pagi, MA, suaranya mengantuk tapi ceria. Selamat ulang tahun, Nak, 6 tahun sudah. Arga tersenyum lebar, gigi depannya baru tanggal 1. Hari ini aku besar. MA? Lebih besar dari kemarin, jawab Bu Sari sambil gendong dia ke dapur. Sarapan sederhana, nasi goreng telur, tempe goreng,
susu coklat. Rina ikut makan, lalu buru-buru ke kampus. Dia sudah semester akhir. Ibunya Bu Sari, yang kini sehat, duduk di kursi goyang, menyuapi Arga potongan tempe. Makan banyak, biar kuat kayak papa. Kayak mama, katanya cepat. Bu Sari tersenyum kecil. Kata, "Papa," tak pernah diucapkan di rumah ini. Pukul 8, rumah belajar Arga sudah ramai. 20 anak duduk di tikar anyaman. Bu Sari pakai kaos kuning bertuliskan, "Guru ceria, hadiah dari Bu Lina." Ia mulai kelas dengan lagu, "Pagi yang cerah, kita belajar." Arga duduk di baris depan, tangan diangkat tinggi saat ditanya, "MA, berapa 66? 12, jawab Arga bangga. Anak-anak tepuk tangan. Hari itu tema, tanaman dan air. Bu Sari bawa bibit kangkung, ember kecil, dan botol bekas. Anak-anak tanam bibit di polybag. Arga jadi pembantu utama, bawa air, siram tanah, sambil cerita, "Mama bilang, tanaman juga butuh kasih sayang." Sore hari, kelas selesai. Anak-anak pulang bawa polybag masing-masing. Bu Sari dan Arga ke sawah belakang rumah. Arga lari-lari, sepatu ketsnya berlumpur. Ia tangkap capung, lalu jatuh ke lumpur. Bu Sari tertawa, tawa lepas yang dulu hilang bertahun-tahun. Ia angkat Arga, cium pipi berlumpur. "Kamu kotor banget, Nak." "Tapi seneng, MA." Arga balas cium. Malamnya, kue ulang tahun sederhana, bolu kukus coklat buatan Bu Lina. Hanya 6 lilin. Tamu cuma keluarga dan 3 anak tetangga. Arga tiup lilin, semua tepuk tangan. Ia potong kue, bagi ke semua orang. Bu Sari lihat anaknya, mata sipit, hidung kecil, senyum lebar. "Mirip aku," pikirnya. Bukan dia. Setelah makan kue, Bu Sari buka kotak hadiah. Dari Rina, sepeda roda 3 bekas, dicat ulang biru. Dari Bu Lina, buku cerita bergambar. Dari Nenek, kaos baru bertuliskan, "Anak hebat." Arga peluk semua orang. "Makasih. Aku sayang semua." Malam larut, anak-anak pulang. Arga tidur di pangkuan Bu Sari di teras. Bulan purnama lagi, seperti malam kelahirannya. Bu Sari cerita pelan, "Dulu, waktu kamu lahir, Mama takut banget. Tapi kamu datang, bawa cahaya. Kamu jadi alasan Mama bangun tiap pagi." Arga sudah ngantuk, tapi bisik, "Mama jangan takut lagi, ya? Aku ada." Bu Sari cium keningnya. Air matanya jatuh, tapi kali ini karena bahagia. 2 tahun kemudian, Arga masuk SD negeri dekat rumah. Seragam putih merah, tas ransel baru. Hari pertama sekolah, Bu Sari antar naik sepeda ontel. Arga pegang stang belakang, takut jatuh. Di gerbang sekolah, ia peluk Bu Sari erat. "MA, aku takut." Bu Sari jongkok, sejajar mata anaknya. "Takut itu wajar. Tapi kamu punya hati besar. Ingat lagu kita, Pagi yang Cerah." Arga nyanyi pelan. Lalu ia masuk gerbang, melambai. Bu Sari berdiri di luar gerbang sampai Arga hilang di koridor. Lalu ia naik sepeda, pulang. Di rumah, ia buka laptop. Bab baru bukunya, mengantar anak ke gerbang dunia. 3 tahun lagi berlalu. Arga kini 9 tahun, kelas 3 SD. Ia jadi ketua kelas, suka sepak bola, dan punya teman banyak. Rumah belajar Arga kini punya 2 ruang. 1 untuk baca tulis, 1 untuk prakarya. Bu Sari jadi koordinator, dibantu 3 relawan, salah satunya Bu Lina yang pensiun dini dari SD Harapan Bangsa. 1 sore, Arga pulang sekolah bawa rapor. Nilai bagus semua, ia tunjukkan ke Bu Sari. "MA, aku mau jadi dokter. Biar bisa obatin orang kayak Mama dulu." Bu Sari tersenyum. "Kamu bisa jadi apa saja, Nak, asal kamu bahagia." Malam itu, mereka ke makam ayah Bu Sari, kakek Arga. Arga bawa bunga kertas dari prakarya. Ia letakkan di nisan. "Kakek, aku udah besar. Aku jaga Mama, ya." Bu Sari berdiri di belakang, tangan di bahu Arga. Angin malam sejuk.
Ia lihat anaknya, tinggi, kuat, penuh mimpi. Ia lihat dirinya sendiri, guru lagi, ibu lagi, perempuan utuh lagi. Di rumah, Arga tidur. Bu Sari duduk di meja kerja. Ia buka buku catatan terakhir. Tulis, "Arga, kamu tumbuh jadi anak yang tak pernah mama bayangkan. Kamu tak pernah tanya soal ayahmu, mungkin suatu hari kamu akan tanya. Mama akan jawab jujur, kamu lahir dari luka, tapi kamu sembuhin luka itu. Kamu alasan mama hidup. Terima kasih sudah jadi anak mama." Ia tutup buku. Lalu ia ke kamar Arga. Anaknya tidur nyenyak. Tangan kecil memeluk boneka beruang, hadiah ulang tahun ke-6. Bu Sari cium keningnya. "Selamat malam, nak. Besok kita belajar lagi. Bersama." Di luar, bintang-bintang berkelip. Rumah belajar Arga gelap, tapi papan tulisnya masih bertuliskan, "Hari ini kita belajar tentang mimpi." Bu Sari berdiri di teras, lihat langit. Ia tak lagi takut malam. Ia tahu, besok matahari akan terbit lagi, dan Arga akan lari menyambutnya. Tangan kecilnya penuh harapan. Ia tersenyum, lalu berbisik pada angin, "Aku selamat. Kita selamat."